Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita bertahmid memuji Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmatul Islam, nikmat mengenal dinul Islam, agama Islam. Yang mana nikmat Islam ini sering dari kalangan kaum muslimin atau manusia pada umumnya tidak merasakan besarnya nikmat yang satu ini. Tidak bisa merasakan atau sulit merasakan tentang betapa besarnya nikmat dinul Islam, agama Islam. Yang mana sepantasnya lah orang-orang yang memeluk agama Islam banyak memuji Allah tabaraka wa ta'ala dikarenakan sangat besarnya nikmat Islam ini. Yang mana kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, pastinya lebih mahal nikmatul Islam daripada nikmat dunia dan seisinya. Maka hendaknya setiap kaum muslimin wal muslimat sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah yang satu ini, yaitu nikmatul Islam, adalah dengan mempertahankannya, yaitu dengan menuntut ilmu, mengkaji ilmu tentang dinul Islam, ilmu tentang agama Islam. Yang mana kalaulah kita tidak mempelajari agama Islam ini, disebutkan dalam hadis qudsi, manusia itu berada di dalam kesesatan, penyimpangan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kullukum dhalun, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seluruh kalian dhalun, di dalam penyimpangan, kesesatan. Illa man hadaituhu, kecuali hamba-hambaku, kata Allah, yang aku beri hidayah. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah, tidaklah dengan berpangku tangan, tidaklah dengan banyak termenung, tidak pula dengan banyak tidur, tetapi mendapatkan hidayah dari Allah adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan-penjelasannya, sehingga barulah dia bisa keluar dari status kesesatannya. Semakin seseorang mengilmui dinul Islam, semakin dia jauh dari kesesatan dan penyimpangan. Tetapi semakin jauh dia dari ilmu agama Islam, dari ilmu syariat, semakin dekat dia kepada kesesatan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya kesesatan, yang mana kata Nabi, kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu, kata Nabi, tempat kembalinya adalah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Di kesempatan kali ini, di waktu yang singkat ini, insyaallah kita memulai judul kajian mengenai indahnya surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana keindahan surga ini sulit untuk dirasakan karena memang belum pernah menyaksikan. Keindahan dunia ini, keindahan surga adalah keindahan yang sulit dibayangkan, dikarenakan akal manusia tidak mampu membayangkannya, kecuali hanya sedikit saja, hanya sedikit saja. Yang mana keindahan surga ini pastinya, jika ada orang yang melihatnya, tidak ada satupun yang enggan masuk ke dalamnya. Bahkan pernah dikisahkan ketika malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk melihat surga yang Allah tabaraka wa ta'ala janjikan atas orang-orang yang beriman, maka setelah melihatnya, malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya seandainya hamba-hambamu melihatnya, maka tidak ada satupun yang tidak mau masuk ke dalamnya, karena saking indahnya dan nikmatnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat yang kedua kalinya. Dan ternyata ketika malaikat Jibril melihat yang kedua kalinya, ternyata surga itu telah diliputi
telah dikelilingi oleh Allah dengan jebakan-jebakan atau ranjau-ranjau atau cobaan-cobaan. Maka setelah malaikat Jibril melihat surga yang kedua kalinya, malaikat Jibril mengatakan, kalau seperti ini jalan menuju surga, aku khawatir ya Allah tidak ada yang masuk ke dalam surga ini. Aku khawatir tidak ada satupun dari hambamu yang mampu memasukinya. Maka benarlah sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak beriman, dan kebanyakan manusia itu menghuni neraka Jahannam Allah tabaraka wa taala, dikarenakan memang beratnya cobaan, ujian untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, waj'alni, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-85, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, termasuk dari orang-orang yang tinggal, yang mewarisi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah doa dari apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditanya, sudahkah kita hari ini berdoa demikian? Sudahkah kita hari ini berdoa kepada Allah dengan mengatakan, waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku salah satu dari penghuni surgamu ya Allah? Dan ternyata mungkin hari ini kita lupa berdoa seperti ini. Kita lupa. Kenapa lupa? Jawabnya karena belum pernah melihat surga. Belum pernah melihat surga. Kalau belum pernah melihat surga, itu memang seringnya lupa dengan kenikmatan surga itu. Tapi kalau dia pernah melihatnya, pastilah setiap doanya, mungkin sehari semalam, penuh dengan permintaan untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang paling bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah memerintahkan nabinya untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara perbuatan Nabi Ibrahim adalah berdoa minta masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Jadi ikutilah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang mana Ibrahim ini kata Allah hanifan, orangnya lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang jauh dari kemusyrikan, yang pastinya mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini hendaknya yang ada pada diri seseorang, mencontoh Nabi Ibrahim. Kalaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Nabi Ibrahim, maka umat-umat Nabi Muhammad pun pastinya juga diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita contoh? Di antaranya adalah berdoa kepada Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk dari hamba-hambamu yang memenuhi surgamu, yang masuk ke dalam surgamu. Kemudian pembahasan yang kedua, setelah kita diperintahkan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana contohnya adalah meminta surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini menunjukkan tidak tercelanya seorang mukmin minta surga. Tidak tercela, tidak terhina seseorang dalam ibadahnya minta surga. Barang siapa yang mengatakan tercela, terhina dalam ibadah minta surga, berarti dia telah mencela para nabi, mencela Nabi Ibrahim, mencela Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya seseorang jangan bermalas-malasan meminta surga. Kalau perlu setiap sujudnya, kalau perlu lagi setiap sebelum salamnya, setelah tasyahudnya. Kalau perlu dia minta setiap bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Atau kalau perlu setiap salat tahajud dia minta surga Allah tabaraka wa taala, dikarenakan meminta surga merupakan sunnahnya para nabi, jalannya para nabi dan permintaan para nabi kepada Allah tabaraka wa taala. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan mengenai dari nama-nama surga. Nama-nama surga. Yang namanya surga atau jannah dalam bahasa Arabnya memiliki banyak nama. Memiliki banyak nama. Yang mana nama-nama tersebut menggambarkan sifat dari keindahan surga tadi. Jadi nama-nama tersebut menggambarkan sifat dari keindahan surga tadi. Yang mana nama tersebut disebut dengan apa? Al-Jannah yang pertama. Jadi Al-Jannah ini sebutan untuk surga. Kenapa disebut dengan Al-Jannah? Jannah ini diistilahkan oleh para ulama untuk sebuah tempat yang penuh dengan pepohonan. Tempat yang penuh dengan pepohonan, perkebunan yang indah. Dan surga dinamai dengan jannah dikarenakan di dalam surga itu penuh dengan keindahan, penuh dengan taman-taman, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang menyedapkan mata jika dipandang. Makanya dinamakan surga itu dengan al-jannah. Karena jannah itu artinya kebun atau pepohonan yang rindang, yang indah untuk dilihat, yang penuh dengan buah-buahan, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang menyenangkan ketika dipandang mata seseorang. Ini nama yang pertama, itu Al-Jannah. Nama yang kedua, nama surga yang kedua disebut dengan Darussalam. Darussalam. Darussalam disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Maka disebutkan dalam Al-Quran bagi mereka disiapkan Darussalam. Darussalam. Apa itu Darussalam? Adalah surga. Jadi Darussalam itu dari nama surga. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah Allah pelindung mereka disebabkan amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Di sini dalam ayat ini, selain Allah menyebutkan nama surga dengan Darussalam, Allah juga menyebutkan bahwasanya masuknya penghuni surga ke dalam surga disebabkan amal saleh. Sebabnya amal saleh yang dia lakukan, seperti salat, berpuasa, bersedekah, haji, kemudian umroh kalau dia punya kemampuan. Maka amal-amal saleh adalah amalan yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dan nama surga Darussalam juga disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-25. Sekarang kita sebutkan apa alasan dinamakan dengan Darussalam. Apa alasan dinamakan dengan Darussalam? Dinamakan dengan Darussalam dikarenakan surga itu negeri yang penuh dengan keselamatan. Karena assalam artinya selamat, keselamatan. Kenapa disebut dengan Darussalam? Kenapa dinamakan dengan negeri keselamatan? Dikarenakan surga itu adalah negeri tempat tinggal, tempat bermukim yang penuh dengan keselamatan, jauh dari kekurangan, dari aib dan dari segala yang mengurangi kenikmatannya, baik kenikmatan yang berkaitan dengan hati, jiwa dan raga seseorang. Jadi intinya selamat dari segala yang mengurangi keindahan dan kenikmatannya, dan dia sempurna dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Sempurna untuk kenikmatan hati, sempurna kenikmatannya untuk jiwa, sempurna kenikmatannya untuk raga-raga orang yang masuk ke dalamnya,
selamat dari segala bentuk kekurangan. Maka inilah makna dari nama surga Darussalam, negeri keselamatan, negeri yang selamat dari segala macam kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyebutkan nama yang berikutnya dengan nama Jannatul Firdaus, dengan surga Al-Firdaus. Jadi nama yang ketiga adalah Al-Firdaus, yang mana surga Al-Firdaus ini disebutkan dalam hadis adalah surga yang paling tingginya. Bukan hanya paling tinggi, tapi juga kata Nabi surga yang paling tengahnya. Surga yang paling tengahnya. Ternyata di surga itu Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, ayat yang 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal soleh, mereka akan tinggal di dalam surga Firdaus, akan tinggal di dalamnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh tinggalnya dalam surga Firdaus. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-23, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Kalaulah ditanya kenapa surga itu dinamakan dengan Al-Firdaus, apa makna Al-Firdaus? Karena kalau di Indonesia ini ada orang yang bernama Firdaus. Apa makna Firdaus ini? Kenapa nama anaknya Firdaus? Alasannya karena itu nama surga. Terus kalau ditanya apa arti Firdaus? Firdaus itu artinya adalah kebun yang penuh dengan buah anggur. Jadi Al-Firdaus adalah artinya adalah kebun yang penuh dengan buah anggur. Terus apa maksud? Apa maksud surga dinamakan Firdaus? Jadi maksudnya adalah, dan Al-Firdaus bisa dimaksudkan adalah nama untuk semua surga, atau bisa juga yang dimaksudkan adalah surga yang tertinggi. Dikarenakan di dalam surga itu penuh dengan buah-buahan. Jadi singkatnya di sini Firdaus artinya adalah kebun yang penuh dengan buah anggur. Itu maknanya. Dan Al-Firdaus juga bisa dimaksudkan adalah nama untuk semua surga. Sebagian ulama mengatakan Firdaus itu bisa dipakai untuk nama semua surga. Dan juga bisa juga yang dimaksudkan dengan Al-Firdaus adalah nama surga yang tertinggi. Jadi nama yang sangat umum. Bisa dipakai untuk seluruh surga, bisa dipakai untuk nama surga yang paling tinggi, yang mana asal kata Firdaus adalah kebun yang penuh dengan buah anggurnya. Yang mana ketika seseorang masuk ke dalam kebun yang penuh dengan buah-buahan, pastinya menyenangkan, menghibur sekali. Dan itulah di dalam surga. Di dalam surga pohon-pohonnya penuh dengan buah-buahan. Kemudian nama surga yang keempat, nama surga yang keempat adalah Al-Husna. Al-Husna. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Di dalam ayat ini menjelaskan Allah menjanjikan Al-Husna. Allah menjadikan Al-Husna bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, yang beriman. Dan juga dalam surat Yunus ayat yang ke-26 Allah berfirman tentang janji kepada orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka adalah al-husna. Bagi mereka adalah al-husna. Dan ternyata al-husna ini adalah salah satu dari nama surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Apa arti al-husna? Al-husna itu
Kalau secara bahasanya maknanya adalah kebaikan. Kebaikan. Kenapa surga dinamakan dengan kebaikan? Karena memang surga itu isinya kebaikan saja. Isi surga itu semuanya kebaikan dari pertama sampai terakhirnya. Dan tidak ada di dalam surga itu keburukan walaupun sebesar debu. Tidak ada di dalam surga itu keburukan walaupun sebesar debu. Makanya nama ke surga itu adalah husna. Kebaikan dari awalnya sampai akhirnya, dari yang kecilnya sampai yang besarnya. Kemudian nama surga yang kelima adalah Tuba. Tuba. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29, Alladzina amanu wa amilus salihat, tuba lahum wa husnu ma'abin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ingat ya, iman yang disertai amal saleh. Karena terkadang iman itu hanya di lisan saja, ternyata amalnya tidak membuktikannya. Maka yang seperti ini namanya iman yang dusta. Iman yang benar adalah iman yang diungkapkan dengan lisannya, diyakini dalam hatinya, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatannya. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba, bagi mereka itu adalah tuba. Apa arti tuba? Tuba itu salah satu dari nama surga yang biasa diartikan dengan kebahagiaan. Artinya kebahagiaan. Kata sahabat Ibnu Abbas dan Ikrimah dan juga Imam Mujahid ketika mentafsirkan apa makna tuba dalam ayat ini, orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka tuba. Apa yang dimaksud dengan tuba? Tuba itu adalah maknanya bisa diartikan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan. Itu makna dari tuba. Ada juga yang mengartikan tuba itu artinya adalah pemberian terbaik. Tuba itu pemberian terbaik. Maka kenapa surga itu dikatakan tuba? Yang pertama, karena surga itu pemberian terbaik dari Allah. Yang kedua, karena surga itu penuh dengan kegembiraan. Yang ketiga, karena surga itu penuh dengan kebahagiaan. Kalau kita di dunia pengen gembira, kerja keras dulu, banting tulang dulu. Sudahlah dibanting, sakit pula gitu kan. Sudahlah sakit, kadang belum tentu sembuh besoknya. Yang seperti ini dunia. Adapun kalau di surga, memang tempatnya kegembiraan. Diawali kegembiraan dan seterusnya kebahagiaan. Pemberian yang terbaik dan selamanya terbaik, itulah surga. Makanya surga itu dinamakan oleh Allah dengan tuba. Yang mana tuba itu artinya kegembiraan, kebahagiaan, terbaik. Maka dikarenakan surga itu tempat terbaik, tempat kegembiraan, kebahagiaan, maka dinamakan dengan nama tuba. Sekarang yang keenam dari nama surga adalah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat yang ke-35, adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-35, Allazi ahannana daral muqamah min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Maka menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Darul Muqamah itu tempat yang kekal. Apa yang dimaksud dengan Darul Muqamah, tempat yang kekal? Maksudnya adalah salah satu dari nama surga. Kenapa surga itu disebut dengan Darul Muqamah? Maka perlu kita ketahui, dikatakan dia muqamah. Muqamah itu artinya mukim, menetap. Kemudian Darul Muqamah, disebut surga itu negeri bermukim, dikarenakan surga itu tempat mukimnya orang-orang yang beriman. Tempat mukimnya orang-orang yang beriman, tempat tinggal mereka. Dan dikatakan muqamah, mereka itu tidak akan pernah pindah darinya. Jadi kalau kita sudah masuk surga semua,
orang-orang beriman sudah masuk surga, itu tidak akan pernah pindah darinya. Sekalipun tidak pernah pindah. Dan sedikit pun tidak terbetik ingin pindah. Makanya kalau ingin menetap di surga menetap. Kalau di dunia ini kemungkinan pindah itu cepat ya. Bisa jadi besok, besoknya lagi. Kenapa kemungkinan pindahnya ada? Ya banyak sebab. Hari ini ada seseorang mengatakan saya tidak akan pindah dari Lubuk Linggau ini. Ternyata besok pagi sudah pindah dia. Dikarenakan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di esok hari yang membuat kita bisa pindah dari negeri dunia ini atau dari tempat tinggal kita ke tempat yang lain. Maka surga dinamakan Darul Muqamah dikarenakan negeri yang padanya seseorang tidak lagi mau pindah darinya. Sekarang yang ketujuh, di antara nama surga adalah Jannatul Ma'wa. Namanya Jannatul Ma'wa. Al-Ma'wa, arti Al-Ma'wa sendiri adalah tempat bernaung. Tempat bernaung. Jadi Jannatul Ma'wa, Al-Ma'wa artinya tempat bernaung. Dikatakan Jannatul Ma'wa dikarenakan di dalam surga itu tempat bernaungnya orang-orang yang beriman. Tempat bernaungnya orang-orang yang beriman atau tempat tinggalnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-15. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal, tempat bernaung. Jadi Al-Ma'wa artinya tempat bernaung atau tempat tinggal. Dan juga dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai ayat 41. Kemudian yang terakhir adalah nama yang ke-8 adalah Darul Hayawan. Ini berarti negeri hewan gitu kan. Bukan ya. Hayawan itu artinya bukan hewan. Karena nanti kalau salah penafsiran berarti surga itu negeri hewan, bukan. Hayawan itu artinya bukan hewan. Jadi surga itu di antara namanya adalah Darul Hayawan. Darul Hayawan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa na'ib wa inna ad-daran akhiratana hiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun." Sesungguhnya akhirat itulah, kata Allah, sebenar-benarnya hayawan. Sebenar-benarnya hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah adalah hayawan. Lau kanu ya'lamun. Andainya mereka tahu. Apa makna hayawan? Makna hayawan ada dua maknanya. Yang dimaksud dengan hayawan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi hayawan itu artinya kehidupan yang sesungguhnya. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat diantaranya adalah kehidupan di surga. Makanya kehidupan surga disebut dengan Darul Hayawan. Dikarenakan surga itulah hidup yang sebenar-benarnya. Adapun sekarang hidup kita di dunia, hidup yang sebenarnya bukan. Ada yang mengatakan bukan. Berarti hidup apa kalau bukan sebenarnya gitu kan? Kata para ulama, hidup di dunia itu adalah ibaratnya seperti orang yang mimpi. Kapan bangunnya? Ketika mati, ketika meninggal. Maka orang-orang yang meninggal dunia akan merasakan hidup di dunia itu seperti mimpi. Maka dari itu, orang yang meninggal tidak pernah menganggap dunia itu hidup yang sebenarnya. Jadi kapan manusia itu sadar kalau dunia itu bukan hidup yang sebenarnya? Tunggu mati dulu. Tapi kalau masih hidup belum bisa. Kalau sudah meninggal dunia, barulah manusia itu akan mengatakan bahwasanya kemarin aku bermimpi. Atau kemarin itu belum hidup yang sebenarnya. Tapi kalau sekarang ditanya, susah menjawabnya. Kenapa? Ya kita merasakan hidup yang sebenarnya. Beda. Itulah bedanya keimanan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal itu keimanannya jauh lebih besar daripada kita sekarang. Sampai-sampai dikatakan 2 kali rakaat solat yang mereka lakukan bagi penghuni kubur
lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Cuma 2 rakaat. Kalau sekarang kita tahan, kita tinggal salat sunnah, yang penting kerjaan selesai. Percaya tidak? Begitulah kita sekarang. Mau disamakan iman kita dengan penghuni kubur, tidak akan pernah sama. Kalau 2 rakaat saja begitu berharganya bagi penghuni kubur, bagaimana solat 5 waktu berjamaah? Bagaimana dengan ibadah-ibadah solat misalnya di Masjidil Haram sana, yang sekali solatnya berapa ribu? 100 ribu. Solat di Masjid Nabawi yang keutamaannya ribuan kali lipat, maka itu lebih berharga sekali daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau seseorang mampu untuk berangkat haji, maka berangkatlah haji, karena dikarenakan keutamaannya luar biasa. Begitu juga kalau ada kemudahan untuk berangkat misalnya umroh, maka berangkatlah umroh mumpung masih ada nyawa di badan, karena keutamaan solat di sana itu jauh lebih besar daripada solat yang namanya di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, atau yang bukan ada di tanah yang selain di tanah haram. Kemudian berikutnya makna yang kedua dari makna dari Darul Hayawan adalah kehidupan yang tidak tercampuri dengan keburukan. Itu makna dari Darul Hayawan. Jadi surga itu dinamakan dengan Darul Hayawan karena surga adalah negeri yang tidak pernah tercampur dengan keburukan setetes pun, sedikit pun, secuil pun tidak ada buruknya. Barang siapa yang ingin hidup penuh dengan kesempurnaan, maka hidupnya di surga. Adapun hidup kita di dunia tidak bisa dikatakan kesempurnaan. Hidup kita di dunia ini ibaratnya seperti hidup di dalam penjara. Ada orang mengatakan sempurna hidup di penjara? Kalau ada yang mengatakan sempurna hidup di penjara, berarti penjaranya dipertanyakan itu ya. Penjaranya dipertanyakan. Sementara kalau kita melihat kisah Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke dunia ini, karena apa? Karena dosa. Maka hidupnya Nabi Adam ke dunia itu hasil dari sebuah apa? Dosa. Dan dosa itu menghasilkan sebuah hukuman, dan hukumannya apa? Tinggal di dunia. Maka tinggal di dunia itu adalah sebuah hukuman, sebagaimana hukuman masuk penjara. Kalau itu hukuman, pantaskah itu sempurna? Maka jawabnya tidak mungkin hukuman itu sempurna kenikmatannya. Maka pada hakikatnya kita hidup sekarang adalah sedang menjalani hukuman. Senikmat apapun kita di dunia ini, ingat dan sadarlah, itu sedang menjalani hukuman, bukan sedang menjalani kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang sebenarnya kapan? Setelah bebas dari hukuman. Kapan bebas dari hukuman? Bebasnya nanti setelah masuk surga. Itulah tempat asal kebebasan. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, ketika masuk penjara, penjaranya di mana? Di dunia. Ketika Nabi Adam berada di surga, hukumannya apa? Hukumannya adalah dunia. Maka dunia ini adalah hukuman. Barang siapa yang betah dihukum di dunia ini, berarti dia kurang waras. Karena umumnya orang kalau dia sehat akalnya, dia tidak akan betah lama-lama dihukum. Antum pernah dengar orang betah di penjara? Gila orang kalau betah di penjara itu. Kurang waras dia. Ternyata kalau ditanya sama antum sekarang, antum betah tidak lama-lama tinggal di dunia? Bingung jawabnya kan. Kalau dikatakan tidak betah tapi senang gitu kan, dikatakan betah tapi hukuman gitu kan, bingung dia menjawabnya. Yang benar jawabnya harusnya tidak betah. Itu yang benar. Barang siapa yang menjawab betah, berarti dia betah dengan hukuman. Barang siapa yang mengatakan tidak betah, itulah sewajarnya. Karena orang yang sehat tidak pernah betah dihukum. Terus bagaimana bisa menjawab tidak betah? Inilah butuh ilmu. Butuh ilmu untuk mengatakan tidak betah, dan butuh meninggalkan dosa. Barang siapa yang banyak dosa, maka betah tinggal di dunia. Dan barang siapa yang kurang ilmu, juga betah tinggal di dunia. Tapi kalau orang yang mempersedikit dosa, banyak bertobat, kemudian beriman, beramal soleh, akan tumbuh dalam hatinya tidak betah tinggal di dunia, dan dia ingin bertemu kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan kerinduan yang melebihi rindunya kepada istrinya, melebihi rindunya kepada anak-anaknya, keluarganya, melebihi rindunya kepada seluruh yang dia miliki di dunia ini.
kalau dia benar imannya. Maka menunjukkan di sini untuk mengatakan tidak betah di dunia itu butuh ilmu dan iman dan amal soleh. Selama 3 perkara itu tidak ada, maka sulit dia akan mengontrol baik akalnya, dan akalnya justru akan melenceng dan salah dalam menilai sesuatu. Maka hendaknya kita memahami sedikit-sedikit hakikat kehidupan dunia ini agar kita mulai sadar ternyata harusnya kita tidak betah di dunia dan harusnya kita segera kembali menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharap rahmat dan ridhanya. Dan inilah pembahasan yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama pembahasannya mengikuti Nabi Ibrahim meminta surga. Pembahasan yang kedua adalah mengenal nama-nama surga, dan nama itu terkandung di dalamnya sifat-sifat surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaAllah pembahasan ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan singkat ini bisa diambil pelajaran faedah darinya dan menambahkan iman kita kepada Allah, bahwasanya dunia itu bukanlah negeri kita yang sebenarnya, tapi negeri kita yang sebenarnya adalah surganya Allah. Dan dunia itu adalah negeri hukuman, dan hendaknya kita segera bertobat kepada Allah agar terbebaskan dari hukuman yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ina huna, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.